Untuk SATA ini adalah brand yang bukan cukup kaleng-kaleng juga ya Cis ya. Enak banget ya ratchetnya tuh. Kalian bisa denger ya, ini ratchetnya enak banget. 40 Nm. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel G3. Kali ini kita membahas ada satu buah torque wrench ya. Apa itu torque wrench? Ya kita bisa bilang, biasanya orang itu bilang kenalnya kunci momen, kunci torsi. Kali ini dari brand SATA dengan tipe 96526. Waktu dulu ya, di tahun lalu itu kita sudah membahas torque wrench atau kunci torsi dari brand SATA. Nah, tapi itu adalah manual. Yang kali ini kita ingin membahas ini adalah produk baru di tahun 2022. Nah, ini adalah versi digitalnya. Buat kalian yang ingin mendapatkan untuk 96526 ini ya dari produk SATA torque wrench digital, kalian bisa dapetin di marketplace dengan harga Rp4.800.000 ya. Itu adalah range-nya segitu sampai di 5 jutaan. Bang, mahal banget. Menurut gue satu hal yang worth it jika satu buah alat ukur itu mahal ya. Justru kalau kalian menggunakan alat ukur yang murah itu juga harus kalian waspadai ya. Mungkin contoh kita ambil gambaran yang paling gampang ya. Makanya di saat kita menguji satu buah impact wrench ya, kita juga tidak bukan apa ya, kita belum berani untuk menggunakan kunci torsi yang tidak maksudnya ya mungkin gua garis bawahi yang belum memiliki cukup nama atau apapun itu, karena yang namanya alat ukur itu ya sangat sensitif sekali ya. Nah, tapi semua alat ukur itu pasti akan punya ya toleransinya. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, buat kali ini ya, kalau kalian berteriak ini adalah mahal, dia 96526 ini sedikit gue bacakan, dia square-nya di setengah dan kapasitas Nm-nya di 40 sampai 200 Nm dengan harga di 5 juta, kita anggap aja di 5 juta. Ini kalau menurut gue masih sangat murah ya. Karena masih banyak harga yang di atas ini. Kalau untuk sekelas brand-brand yang lain ini di atas 10 juta yang pastinya ya. Tapi untuk SATA ini kalau menurut gua harganya masih cukup friendly sekali. Dan kita tahu ya, untuk SATA ini adalah brand yang bukan cukup kaleng-kaleng juga ya Cis ya. Jadi ini kita bisa pegang untuk tingkat keakuratannya juga. Oke, kita langsung coba buka aja ya. Ini boxnya cantik sekali ya. Ini benar-benar keren banget. Kalian bisa lihat di sini. Untuk carrying case-nya SATA 96526. Ini adalah varian yang tidak semuanya kita ulas. Jadi semua yang digital itu untuk SATA dia ada. Jadi kalian nanti tinggal lihat di katalognya aja ya. Nanti di sana itu banyak. Jadi kalau misalnya kalian cuma hanya butuh yang 100 Nm ada, dan yang di atas ini pun juga ada ya. Ini kita ulas cuma hanya untuk, ini adalah angka yang menurut gua sudah cukup mumpuni untuk satu buah bengkel mobil. Jadi 40 sampai di 200 Nm itu udah sangat cukup ya. Ini bisa untuk beberapa mobil ya kalau menurut gua. Jadi kalau kalian butuh yang di atas itu atau yang di kecil itu ya, SATA pun menyediakan. Ini dia guys barangnya. Keren banget ya. Ini sangat indah sekali. Ini dia unitnya. Ini indah banget ya. Seperti tetangga saya di Cepete, indah. Ini cakep banget memang. Indah pun memang juga cakep ya. Nah, ini dia. Ini sangat keren banget. Dia sudah ratcheting juga di sini. Kalian bisa lihat ya. Ini giginya sangat halus dan ini sepertinya memang giginya banyak banget. Jadi gigi banyak itu ya, jadi di saat derajatnya ini kita tidak terlalu tinggi. Ada yang kita tidak bisa segini belum nyetek, harus segini. Nah ini ada ya. Nah itulah fungsinya gigi yang banyak. Jadi sudut derajatnya lebih banyak variannya. Oke,
Di sini ada sertifikat. Oke, ini untuk pengecekan aja ya. Kalau ini ya, di sini pasti ada sertifikat untuk kalibrasinya di sini. Nah, di sini juga ada manual book. Ini bahasanya agak sulit untuk disampaikan mungkin, atau bahasa gue ya sulit untuk dimengerti juga ya. Tapi kita bisa lihat mungkin untuk dari gambar-gambar yang sudah diberikan ini saja ya, Cis ya. Seperti ini, di sini ada manual booknya sedikit, dan di sini ada sertifikat. Ini kalibrasi ya, bener sesuai dugaan gua. Kalibrasi equipment SATA Apex Tool ya. Nah, kita bisa lihat di sini. Ini sulit juga untuk dijelaskan dengan kata-kata ya, Cis ya. Jadi yang bisa gua baca ini cuma hanya huruf-hurufnya aja. Oke, mesin system. Kurang lebih 0,5% ya. Ini mungkin toleransinya ya. Ini agak sulit untuk dimengerti. Nah, ini agak mohon maaf ya, Cis ya, kita keterbatasan dengan bahasa. Oke, di sini sangat baik sekali ya, carrying case-nya pun sangat tebal banget ya. Dan di sini kita lihat, oke ya, di sini cara penggunaannya aja. Oke. Untuk unit ini kita sudah mendapatkan baterai ya. Mungkin nanti kalau kalian ada yang beli produk ini, kalian bisa pelajari ya. Ini kita langsung bahas ke toolsnya aja. Jadi di sini kita sudah mendapatkan baterai, dan ini baterainya kita pasang di bawah sini ya. Ini adalah baterainya. Ini kebetulan sekali, ini sudah kita pasang baterainya. Jadi ini ya, kita cukup tempatkan seperti ini aja ya. Ini yang yang plusnya di atas, yang minusnya di atas ya. Nah, ini kita cukup tutup seperti ini. Nah, ini pastikan kalian pakai baterainya yang alkalin dan sejenisnya ya. Jadi, bunyi dia, Cis. Nah, kalian bisa lihat di sini ya. Oke, di sini ada tombol powernya on ya. Kita bisa hidupkan. Nah, itu cukup tekan berapa detik dia sudah hidup. Dan di sini dia sudah bisa kita dengan satuan nm ya, ataupun dengan satuan lbf ya, feet. Dan di sini kita lbf inci, dan di sini ada kgm ya, meter di sini. kgf ya, kgf. Terus di sini ya ada kgf meter dan sentimeter ya. Ini yang gue tangkep ya, tulisannya cukup kecil ya. Pokoknya di sini ada satuan nm, lbf, lbf-nya ada dua ya, lbf feet, ada lbf in ya, kgf meter, ada kgf sentimeter ya. Oke. Dan di sini kita bisa set dia ya. Kita ingin berapa nm, kita tinggal set aja. Nah, jika sudah sesuai, misalnya kita 100 nm, kita tinggal klik set ya. Dia akan ada tulisannya save. Oke, untuk persen yang ada di sini, ini gue agak sedikit kurang paham. Mungkin kalau dari kalian ada yang pernah menggunakan ya untuk yang digital ini. Jujur gue ini baru pertama kali gue ngegunain. Jadi kalau persen di sini, kalau kita pencet persen ya, nah dia ada 10%, ada 12, oke. Oke, paling tinggi ada di 50%. Ini gue agak kurang paham. Ini toleransinya atau apa? Kita coba set di 5% aja tadi ya. Oke. Oh, kok dia pindah ke 10 ya? Oke. Oke. Oke, 10%. Nah, ini sorry ya, gue agak sedikit kurang memahami untuk persen di sini karena memang ini juga first time buat gue. Oke. Nah, jadi untuk digital ini fungsinya ya, Bang, kan kalau kita Norsi bilangannya biasanya 10, 20, 30, 25. Nah, tidak selamanya pas. Jadi ada beberapa kebutuhan orang itu yang harus menyesuaikan angka belakang di belakang koma. Contoh 100 ya, koma berapa? Misalnya koma 2 atau koma 3 atau koma berapa? 5, 6, 7, 8 seperti itu ya. Jadi kadang-kadang ada yang harus membaca sesuai di belakangnya seperti itu. Jadi inilah fungsi dari kunci momen digital ya. Karena memang kita bisa membaca sampai di belakangnya seperti itu ya. Oke, kita langsung coba peragakan saja. Ini kita setup di 100 nm ya. Oke, kita save. Setelah itu tekan set. Dia akan ada tulisannya save. Oke, guys, ini kita coba ya. Ini kita ingin mencoba. Ini coba kita kendorin dulu ya. Oke. Oke. Nah, ini kita coba kendorin dulu. Ini adalah
16 ya. Dan di sini kita coba set dia di 20 nm dulu ya. 20 nm kita coba save. Nah, ini kita coba kencangkan 20 nm. Ini juga pertama kali buat gua. Oke. 20,3 ya. Nah, ini dia langsung bunyi begitu aja ya. Oke. Oke, 20,2. Ya, sepertinya memang ada toleransi ya. Nah. Oke, kita coba sekali lagi. Ya, 20,1. 20,4. Oke. Ya, sepertinya memang ada toleransi juga ya, tidak bisa mencocokkan. Ini mungkin ada settingan juga, dan ini gue juga belum mencoba juga. Kita coba di 50 coba ya, atau enggak 70 lah. 71,2 ya, kita coba dulu. 71,2. Oke. Oke, angkanya jalan ya. Oke, paham. Iya, jadi kalau di 20 tadi dia langsung ya. Tapi kalau di tadi kita coba, kalau kita coba di 40 deh. Dia pas ditarik dia berjalan ya. Oke. Kita coba di 40. Dia paling kecil bisa 20 nm. Tapi ini kita coba pengen di 40 ya. Save. Kita coba di 40 nm. Oke, dia jalan. Ntar lo bautnya. 40 nm. Oke, nah dia selain bunyi dia bergetar ya di tangan pun. Kalau udah semakin dekat angkanya di 40 itu dia bergetar. Nah, oke, kita coba yang ini, kita buka. Oh, kita juga bisa melihat daya buka ya. Ini dia tadi kalau kita membuka di 57,6. Tadi yang baut yang satunya lagi ya. Kalau yang ini tadi kita torsi di 40. Tadi yang ini berapa ya? Gue juga lupa deh itu. Oke. Oke, 40 membukanya di 31,4. Ya, kita coba set di 100 ya. Nah, ini kita coba torsi di 100 nm ya. Sorry. Ya, berarti memang benar-benar harus pas sekali ya. Jadi nariknya pun kita harus benar-benar penuh dengan perasaan ya jika ingin mendapatkan hasil yang pas ya. Tapi di sini gue juga masih kurang paham untuk persen yang ada di sini ya. Mungkin kalau dari kalian ada yang bisa menjelaskan, bisa dibantu ya saya untuk membantu menerangkan ini. Oke, wait. Kita coba di 200 nm ya. Oke, set. Oke. Satu 197. Oke.
Tunggu dulu, cheese. Itu 97. Oke, kita bisa lanjut ke 200. Oke, fine. 200,4 ya. Kita coba buka dulu ya di 200 nm. Oke. Di sini kita coba buka di 200 nm ya. Ya. Oke, kita mencoba dengan brittle di 100 nm ya. Ini kita ingin mencoba saja. Oke. 100 nm. Ini kita lihat ya. Ini kunci tertua nih. Udah lama banget tuh kunci, kasihan. Tadi kita kencangkan dengan brittle 100 nm. Ini kita coba kembali di 100 nm ya. Kita coba lihat apakah bergerak atau tidak ya. Ya, tapi gue mengetahuinya agak sulit juga nih, mana yang lebih kencang ya. Tapi sejauh ini kalau kita giniin, ini sama sekali nggak bergerak ya. Hingga 100, kita coba sekali lagi. Oke. Ya, enough, cukup kalau gue rasa sih. Oke, kita coba buka ya. Dibukanya 90, tadi 90, berapa tuh? 90,7 ya kalau nggak salah, nggak ketangkep kamera sih. Oke, guys, tadi kita sudah mencoba ya. Nah, inilah tadi kita udah mencoba, cuma memang gini, terkadang alat itu baru nyaman kita bisa gunakan kalau memang kita sudah sering memakainya ya. Jadi kita bisa lebih memahami lebih jauh lagi ya. Tapi memang karena keterbatasan waktu juga, gue sebagai reviewer tools, jadi belum bisa mencoba sampai sejauh mana gue mencoba alat torsi digital ini ya, karena memang keterbatasan waktu juga. Nah, dan ini memang baru juga kebetulan ya. So kalau gue bahas dari segi build quality sih jujur ini enak banget, dan yang hitam ini dia karet ya, jadi kita ngegripnya tuh bener-bener rasanya nyaman dan gak licin. Dan memang kalau untuk yang digital ini karena dia kalau gue lihat memang sangat sensitif sekali, jadi kita harus bener-bener posisi yang enak betul di saat kita menorsi satu buah baut ya. Jujur kalau misalnya dari giginya nih enak banget ya, ratchetnya tuh kalian bisa denger ya, ini ratchetnya enak banget. Dan kalau tadi kita coba kencangkan 100 menggunakan brittle, tadi di saat kita menggunakan ini ya bautnya tidak tergeser ya. Nah, jadi kalau bautnya masih tergeser yang artinya berarti brittle nggak mencapai 100. Akan tetapi gue juga nggak bisa mengecek apakah brittle lebih kencang. Takutnya, jadi brittle takutnya di 102 ya, terus ini membacanya udah di 100. Nah, ini gue juga nggak tahu ya. Oke. Kalau menurut gua kekurangan sama alat ini cuma hanya satu ya. Ini LED-nya, layar digital yang ada di sini dia tidak ada lampu LED ya. Itu kalau menurut gua itu satu. Dan nextnya apa lagi ya? Itu aja sih ya mungkin ya. Kalau masalah tingkat keakurasian, jujur kita sebagai reviewer kayak begini nggak bisa berkata banyak, karena memang kita juga nggak punya alat tes untuk mengkalibrasi satu buah kunci torsi seperti ini ya. Jadi kita cuma hanya berpegang teguh sama brandnya, itu saja sih kalau menurut gue. Jadi brandnya apa ya, kita cuma hanya punya pegang teguh ke situ aja, seperti layaknya di kaliper ya, ataupun sigmat, kalian biasa mengatakan sigmat. Nah, kita bisa bilang Mitutoyo itu akurasinya sangat tepat ya jika sudah kita sebagai menggunakan yang lama, ataupun kita kembalikan sama brandnya. Kita tahu di mana brand itu benar-benar sudah spesialis di kaliper ya, ataupun sigmat biasa kita katakan. Oke, so kalau menurut gue ya
kekurangannya cuma di mata gua untuk saat ini ya, di saat gua review cuma hanya nggak ada lampu LED, itu aja soal dari build quality dan fungsi dari SATA kunci torsi digital ini sangat membantu buat para kalian ya yang biasanya membaca koma di belakang. Itu biasanya orang-orang yang suka merakit mesin untuk balap, itu sangat diperlukan sekali ya. Oke. Gua rasa mungkin cukup sampai di sini perjumpaan kita ya. Semoga video kali ini bermanfaat buat kalian. Mana tahu dari kalian ada yang sedang membutuhkan atau memang ada yang belum tahu untuk torque wrench atau kunci torsi model seperti ini ya. Semoga video ini bermanfaat. Kita akan bertemu di video-video selanjutnya. Jangan lupa dukung terus channel ini supaya bisa terus bermanfaat. Dukung dengan cara subscribe dan kalian bisa like video ini ya. Buat kalian yang suka silahkan di dislike, buat kalian yang tidak suka, dan kalian bisa share video ini ke teman-teman kalian atau di media sosial kalian. Sekali lagi terima kasih banyak, kita akan bertemu di lain waktu. Wassalamualaikum.